Saya pernah mati juga 2 jam di Bangladesh waktu saya perjalanan darat naik haji. Sikap kita umat Islam memilih pemimpin pada pemilu nanti, baik daerah maupun pusat, cari orang soleh. Cari orang soleh. Kalau Riau ini enak lah, 4 calon, 4 Islam, ya kan? Tinggal cari kan yang lebih soleh dan prestasi lah. Kalau sama-sama Islam, sama-sama soleh, lihat prestasi. Dia jadi wali kota, lihat prestasinya selama jadi wali kota. Kalau dia jadi bupati, lihat prestasinya selama jadi bupati. Dia lihat. Kalau kita lihat ternyata hebat, kabupaten yang dipimpinnya itu hebat, pilih. Kalau dia gubernur, kita lihat selama 5 tahun dia hebat, pilih. Begitu. Kalau di Medan 2 calon, 1 calon Islam, 1 Islam, 1 lagi calon, 1 Islam, 1 Kristen. Kalau yang itu udah jelas lah pilih yang mana. Jangan macam anggota DPR dari fraksi Islam di Jakarta, gelarnya haji. Gelarnya haji, partainya Islam. Ditanya sama wartawan, Pak, ini kan putaran kedua, Pak. Iya. Ini kan calon tinggal 2, Pak, Anies sama Ahok. Iya. Bapak pilih mana, Anies atau Ahok? Anggota DPRD Islam gelar haji dari partai Islam. Dia jawab apa? Oh, saya istiqoroh dulu. Innalillahi wa inna. Itu kan sama dengan begini, Pak, ini ada makanan 2 nih, Pak. Ini 1 piring, ini 1 piring. Bapak pilih yang mana? Ini apa? Ini kari kambing. Yang ini kari anjing. Oh, saya istiqoroh dulu. Bagaimanakah cara kita berprasangka baik sampai akhir hayat kita? Apa saja yang kita lakukan? Oh, begini. Kalau dia memang diragukan apakah dia berbuat baik atau jahat, ya kita bersangka baik dia berbuat baik. Tapi kalau udah terang-terangan dia berbuat jahat, terus dia bilang, "Ada sangka baik." Bini kita dijinahi ya, kita lihat gitu. Ada mana? Sangka baik, sangka baik. Ini enggak benar, ini tipu daya, ini tipu daya. Cubit pipi sakit. Ini fiksi. Enggak lah, kalau udah terang-terangan dia mungkar, cegah dengan tanganmu, betul? Nggak sanggup dengan tanganmu, mulutmu teriak. Nggak sanggup dengan mulutmu, minimal benci dalam hatimu. Jangan kau berpihak kepada orang-orang yang jahat seperti itu. Yang lain? Yang lain? Pak Ustadz, dalam kasus bom Bali apakah Imam Samudra dan teman-teman termasuk mujahid? Tidak. Membunuh orang yang nggak boleh dibunuh, karena yang terbunuh bukan orang Islam saja itu. Bukan hanya orang-orang yang tidak Islam, yang Islam juga terbunuh. Lagi yang dibunuhnya bukan orang yang membunuh pula. Kalau ada orang mengebom orang Islam di Irak, yang boleh dibunuh yang mengebom itu. Paham? Datang orang Amerika ngebom orang Irak, mati 1000. Terus kita cari pula orang Amerika sini, anak TK lagi main-main, lagi nyanyi-nyanyi, kita tangkap, gorok, buang ke selokan sana, ke paret. Mana boleh. Kalaupun mau membalas kepada orang yang melakukannya. Jadi bom Bali tidak mujahid, dia tidak. Kalau Saddam Hussein mujahid, udah terbukti 13 tahun dikubur, badannya gak busuk. Baru dibongkar kuburannya, masih berdarah, harum, darahnya mengalir masih. Jenggotnya waktu dipotong, waktu dia digantung, jenggotnya cukur. Sekarang jenggotnya tumbuh panjang. Masya Allah. Senyum lagi gini. Udah 13 tahun Saddam Hussein mati. Berarti Iran, Syiah dan Amerika telah memfitnah Saddam Hussein. Sekarang tinggal satu yang belum terbukti nih, Osama bin Laden ini. Dia kan dibuang ke laut nih. Bisa saja suatu hari nanti kalau dia mujahid, kalau tertangkap mayatnya di jaring nelayan, ya enggak? Senyum bulan. Wah. Kalau itu dia mujahid, tapi kalau dia enggak mujahid, dia habis dimakan ikan. Bolehkah kita perempuan berhaji, berumrah tanpa didampingi mahram? Hajinya sah. Wanita naik haji dan umrah tanpa mahram
hajinya sah, umrohnya sah selama syarat dan rukun umroh dan haji itu dia laksanakan 100%. Syarat dan rukunnya. Tapi dia tidak dapat pahala haji mabrur. Karena dia melakukan perjalanan tanpa mahram, perjalanannya namanya perjalanan yang maksiat kepada Allah. Tapi hajinya sah, umrohnya sah. Begitu aja jawabannya. Jangan bilang nggak sah, sah. Sah itu kan kalau syarat dan rukunnya cukup. Kan nggak ada salah satu syaratnya harus didampingi oleh mahram. Ada? Nggak ada. Cuman perjalanan lagi perempuan tanpa mahram hukumnya masih hajinya sah. Kita pakai emas, laki-laki pakai emas kan haram. Pakai baju sutra haram nggak? Terus dia pergi ke masjid sholat berjemaah, sah nggak sholatnya? Sah. Asal cukup syarat rukunnya sholatnya sah, tapi dia berdosa karena pakai emas dan sutra. Sholatnya sah. Siapa bilang nggak sah? Suami menceraikan istrinya talak 1. Rupanya istrinya hamil. Istri yang hamil nggak boleh diceraikan, tapi suaminya nekat diceraikan aja. Sahkah sholat? Sahkah talaknya itu? Sah, tapi dia berdosa menceraikan istrinya sedang dalam keadaan hamil. Ada orang mimpi katanya ketemu Rasul, ya. Dan setelah itu dia bisa menyembuhkan orang sakit. Bisa saja. Bisa saja. Imam Warash rahimahullah ta'ala itu imam Masjid Nabawi. Beliau pemangku salah satu qiraat 7. Qiraat Quran ini kan 7. Warash itu yang bacanya wasyamsi waduhiha wal qamari idza talaha wan nahari idza jalliha wal laili idza yaghshiha was samaa wa ma baneha wal ardi wa ma tuhiha. Ini Imam Warash. Saking solehnya. Satu hari dia mimpi jumpa Rasulullah. Dalam mimpi kata Rasulullah dalam mimpinya, ya Warash, buka mulutmu. Dibuka mulut. Kemudian Rasulullah meludahi mulut Imam Warash. Telan ludah saya. Maka ditelanlah oleh Imam Warash ludah Rasulullah dalam mimpi. Bangun-bangun dia wudhu, dia sholat, dia jadi imam di Masjid Nabawi. Waktu itu satu masjid itu mencium bau harum yang luar biasa. Ternyata harum itu keluar dari mulutnya Imam Warash. Dan sampai mati mulut Imam Warash itu kalau bicara mengeluarkan bau harum. Orang nanya, kenapa mulutmu harum? Karena saya pernah menelan ludah Rasulullah dalam mimpi. Sampai mati ludahnya Rasulullah itu membuat mulutnya jadi harum. Bisa saja orang jumpa Rasul terus tiba-tiba bisa mengobat orang. Bisa. Maaf, mati suri itu seperti apa? Mati suri itu mati, tapi kemudian bisa hidup lagi, dikembalikan Allah lagi rohnya. Ada yang sejam, ada yang 2 jam. Saya pernah mati juga 2 jam di Bangladesh waktu saya perjalanan darat naik haji. Bulan puasa saya kena sakit perut, moonman. Puasa, saya tetap puasa terus. Kemudian buka puasa maghrib. Habis buka puasa itu saya udah nggak ada tenaga kan. Saya rasanya tidur gitu, tertidur gitu, tidur. Rupanya mati saya. Dipinggirkanlah saya, orang sholat isya, sholat tarawih. Saya dipinggirkan, diselimutin gitu pakai selimut. Musim dingin. Pakai selimut, seluruh tubuh saya diselimuti. Udah kira-kira selesai tarawih mereka, saya diletakkan gini, mereka ada yang baca Yasin gitu keliling. Tiba-tiba saya duduk. Larilah yang saya. Saya bilang kenapa kalian lari? Dilihat satu orang Malaysia dari situ. Bilang, awak tak mati? Tak mati saya tidur. Saya bilang. Padahal mati, udah datang dokter diperiksa memang mati. 2 jam kurang lebih hidup lagi. Tapi saya nggak ada keistimewaan apa-apa, nggak pandai ngobat orang pula saya gara-gara itu. Kalau sakit pilek misalnya saya obat, saya berikan Bodrex.